Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga hari ini sahabat semuanya dengan kabar baik dan masih dalam kesehatan, masih memiliki kekuatan untuk selalu berbaik pada sesama, untuk selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat yang dirahmati Allah, kebahagiaan itu mengenai suasana hati, mengenai suasana pikiran, mengenai perilaku kita atau keseringan kita dalam tersenyum. Maksudnya begini, standar orang bisa dikatakan bahagia menurut orang lain adalah ketika orang lain melihat kita tersenyum atau tingkahnya kok ada hal yang aneh, tingkahnya tidak seperti biasanya, itu ada kemungkinan sedang bahagia. Nah, bahagia itu diawali dari hati, kemudian hati direspon oleh pikiran, kemudian pikiran dan hati sama-sama membentuk suatu pergerakan. Nah, diawali dari suatu peristiwa itu bisa membuat seseorang bahagia, atau bahkan melalui peristiwa seseorang bisa bersedih. Lantas bagaimana dengan peristiwa yang menyedihkan orang bisa bahagia? Atau tanpa ada suasana atau situasi pemicu, tahu-tahu orang itu bahagia sendiri, atau tersenyum sendiri, atau ketawa sendiri. Nah, ada beberapa cara orang untuk bisa tersenyum bahagia. Diawali dari perasaan. Setiap orang yang normal itu pasti memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki kepekaan hati, memiliki hati nurani. Nah, melalui hati, apabila hati itu sedang bahagia, bunga, pasti rasanya berbeda tatkala sedang susah. Nah, rasa bahagia dalam hati itu memang susah dijabarkan dan hanya bisa dirasakan. Pasti setiap orang, sahabat-sahabat semua, pernah mengalami perasaan bahagia. Nah, coba sekarang bayangkan, renungkan, rasakan kebahagiaan itu. Lantas kemudian pikiran, coba buatlah imajinasi atau pikiran-pikiran yang membuat kamu bahagia. Tentunya pikiran-pikiran itu perlu dilatih. Pikiran-pikiran yang bisa membuat bahagia itu perlu wawasan yang luas, perlu adanya imajinasi yang luas pula. Nah, apabila ada suasana hati sedih, ada suasana pemicu yang menyedihkan, itu kemudian hati kita merenung, pikiran kita merenung akan apa yang terjadi. Kemudian carilah atau pikirkanlah atau rasakanlah sisi lain dari peristiwa yang membuat kamu sedih. Saya contohkan, semisal saya punya uang 50.000 atau 100.000 atau 1 juta lah, atau 10.000 aja lah, begitu. Saya punya uang 10.000. Kemudian saya jalan-jalan
di suatu daerah, jalan-jalan melewati beberapa jalan. Lantas kemudian saya ingin mampir ke sebuah warung membeli sesuatu minuman atau makanan. Kemudian saya merogoh saku saya, tiba-tiba uang 10.000 itu tidak ada. Lantas saya di situ, normalnya orang adalah bersedih, merenung. Apa yang terjadi? Kok bisa uang saya hilang? Padahal tidak, uang belum digunakan untuk jajan, untuk membeli apapun, atau diberikan ke siapapun. Uang belum, seingat kita, uang belum ada atau belum keluar dari saku. Tiba-tiba ingin membeli sesuatu, merogoh saku, kok tidak ada uangnya. Nah, tentu kita sebagai orang normal adalah wajar jika bersedih. Wajar jika bersedih atau merenung. Nah, renungkanlah kehilangan uang itu bukan suatu bencana. Bukan sesuatu yang membuat kamu terhambat dari suatu kebahagiaan. Carilah sisi lain atas hilangnya uang itu. Barangkali uang yang hilang itu ditemukan orang yang lebih membutuhkan. Dan kamu harus berpikir, apabila memang uang itu sudah ditemukan orang yang sedang membutuhkan, lantas orang yang menemukan itu otomatis akan bahagia. Berpikirlah seperti itu. Berpikirlah bahwa kamu sedang membahagiakan orang. Lalu kemudian untuk bisa, agar pikiran kamu itu memang benar-benar positif, kemudian tariklah nafas untuk meyakinkan bahwa memang yang Anda pikirkan itu memang benar. Artinya benar adalah uang 10.000 yang hilang memang ditemukan orang yang sedang butuh. Kemudian orang yang butuh, yang menemukan uang 10.000 itu saat ini sedang bahagia. Kemudian bayangkan, imajinasi seperti itu. Kemudian tarik nafas. Nah, kamu akan menemukan kebahagiaan mereka. Senyuman mereka, orang yang membutuhkan, yang menemukan uang 10.000 kamu turut tersenyum di depannya. Kemudian kembangkan imajinasi lain yang itu bisa menggugah kebahagiaan kamu, bisa menggugah senyuman kamu yang lebih manis dari gula. Begitu. Semua itu memang diawali dari imajinasi, yang mungkin imajinasi itu tidak nyata, tidak bisa lihat kamu secara langsung, tetapi imajinasi itu insya Allah kalau kamu berpikir positif dan yakin kepada Tuhan, kemudian tarik nafas, yakinkan dalam hati kamu bahwa uang 10.000 itu memang ditemukan orang yang sedang butuh dan orang itu sedang bahagia saat ini. Nah, yang berikutnya, apabila uang itu ditemukan orang yang sudah kaya. Orang yang sudah kaya. Kemudian orang awam yang tidak punya, pokoknya orang awam lah berpikir, loh kok orang kaya dapat 10.000? Ya mana aku bisa ikhlas, mana aku bisa rela kalau gitu. Nah, itu sama dengan sebelumnya. Pikirkanlah sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia. Sisi lain, ketika uang 10.000 itu didapatkan oleh orang yang lebih mampu dari kamu, begini pikir, kamu bisa membuatnya begini. Ya, mungkin uang 10.000 itu diperoleh orang yang lebih mampu daripada saya. Berarti kalau uang saya ditemukan oleh orang yang lebih mampu, berarti uang itu bukan hak saya. Saya malah bisa terhindar dari siksa neraka, atau terhindar dari makanan yang subhat lah, atau yang haram lah, begitu. Atau kalau tidak, kamu bisa berpikir, wah syukurlah bisa
nguyai segoro. Itu kan jarang kan orang bisa nguyai segoro. Kamu bisa nguyai segoro, ngasih uang 10.000 pada orang kaya. Bahkan sunnah Rasulullah menyombongi orang kaya yang sombong. Nah begitu. Intinya adalah untuk bisa bahagia kamu harus ada keikhlasan. Dan keikhlasan itu bisa kamu ciptakan dengan mengawali tarikan nafas, sembari kamu harus berpikir hal-hal yang menyenangkan. Fikirkan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian ajaklah hati ini untuk turut bahagia dengan apa yang sudah kamu fikirkan. Nah, begitu. Atau mungkin begini, alhamdulillah saya kehilangan uang 10.000. Barangkali dengan saya kehilangan 10.000 akan ada wanita cantik yang mendatangi saya. Begitu. Kenapa sebab mendatangi saya? Saya senyum-senyum karena kehilangan uang. Barang siapa yang hidupnya selalu tersenyum, selalu berwudu, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman akan ada wajah yang bersinar, yang bercahaya. Begitu. Berilah senyuman yang paling manis untuk sahabat-sahabat kamu, untuk orang tua kamu, untuk teman-teman dekat kamu. Insya Allah, satu orang tersenyum, maka yang lain akan ikut tersenyum. Janganlah jadikan masalah di dunia ini sesuatu yang memberatkan hati kamu, sesuatu yang memberatkan pikiran kamu. Jadikan masalah yang ada di dunia ini adalah imajinasi-imajinasi yang membuat kamu tersenyum. Kenali siapa Tuhan kamu, kenali sifat-sifat Tuhan kamu, ketahui hadiah apa yang bisa diberikan Tuhan ketika kamu bersyukur, ketika kamu tersenyum. Seperti itu. Cukup sekian. Saya ingin mengajak sahabat semuanya tersenyum. Meskipun tidak setiap saat kamu harus tersenyum. Ketika kamu mendapatkan kesedihan, silahkan sedih. Tapi jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Kalau kamu sedih, sedihlah, menangislah. Lantas kemudian di lain waktu atau di beberapa jam kemudian, renungilah atas tangisanmu. Maka tersenyum di kemudian hari. Maka akan senyuman kamu akan terlihat setelah tangisan. Begitu. Kalau kamu mau benar-benar tersenyum setelah menangis, begini caranya. Ketika kamu menangis silahkan di video. Silahkan di video. Lalu kemudian beberapa saat selang waktu, sekiranya hati kamu sudah agak mendingan dari sebelumnya, tonton video itu. Maka tersenyumlah, tertawalah. Sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Saya masih belajar. Sesuatu yang saya sampaikan di YouTube saya, insya Allah dari pengalaman saya. Kalaupun dari ilmu-ilmu, itu hanya bumbu-bumbu. Kalaupun pengalaman saya sudah habis, nanti saya akan mencari pengalaman yang lain, atau saya akan cari referensi buku. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.